apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Kita akan latihan soal ya. Coba kita membaca. Energi matahari digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan rumah tangga, energi matahari dapat berguna untuk mengeringkan pakaian. Tumbuhan memanfaatkan energi matahari dapat digunakan dalam proses fotosintesis. Oke, ini untuk bacaannya ya, untuk teksnya. Oke, untuk soalnya coba. Soal nomor 1. Semua benda yang menghasilkan energi disebut A. Medan energi, B. Pembangkit listrik, C. Sumber energi, dan D. Pusat energi. Ya, yang mana jawabannya ya? Semua benda yang menghasilkan energi disebut apakah medan energi? Apakah B. Pembangkit energi? C. Sumber energi? Ataukah D. Pusat energi? Jawabannya adalah yang C ya, yang sumber energi. Jadi sumber energi yaitu semua benda yang menghasilkan energi ya. Jadi menghasilkan energi berarti sumber energi ya. Itu untuk jawaban nomor 1, soal nomor 1. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Coba, salah satu manfaat sinar dari matahari bagi tumbuhan adalah untuk membantu proses. Nah, untuk soal nomor 2 ini terdapat dalam bacaan yang telah kita baca bersama-sama tadi ya sebelumnya. Nah, di sini pertanyaannya untuk pemanfaatan sinar matahari bagi tumbuhan adalah untuk membantu proses. Masih ingatkah? Coba kita lihat pilihannya. A. Fotosintesis, B. Metamorfosis, C. Metabolisme, atau D. Penyerbukan. Apakah jawabannya? Fotosintesis, metamorfosis, metabolisme, atau penyerbukan? Nah, kalau jenius, perhatikan bacaan yang telah kita baca tadi. Jawabannya ada di bacaan ya. Ya, untuk manfaat sinar matahari bagi tumbuhan adalah untuk membantu proses. Jawabannya adalah A ya, fotosintesis. Kalau bagian B, metamorfosis, bukan ya. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan ya, metamorfosis, ataupun manusia. Dan C, metabolisme, bukan ya, itu dalam bagi tumbuhan itu salah. D, penyerbukan. Penyerbukan itu untuk tumbuhan yang berbunga ya, dia bukan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini. Jawaban yang tepat adalah A, fotosintesis. Oke, di sini ada bacaannya, energi matahari dan pemanfaatannya. Oke, coba kita baca sama-sama. Setiap melakukan kegiatan, kita memerlukan energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Energi panas yang dihasilkan energi matahari dimanfaatkan untuk matahari dapat kita manfaatkan mengeringkan pakaian, diantaranya untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan ikan. Dalam kegiatan tersebut, energi panas dari matahari dapat meningkatkan suhu benda yang kita keringkan sehingga dapat mengurangi kandungan air dari benda tersebut. Selain energi panas, energi cahaya matahari juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi cahaya matahari dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Ya, selain itu, energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia berupa makanan dan oksigen. Oke, ini untuk teksnya ya yang berjudul energi matahari dan pemanfaatannya. Oke, coba kita lihat untuk soalnya. Soal nomor 3. Berikut ini adalah manfaat panas matahari bagi kehidupan manusia. Kecuali ya. A. Digunakan manusia untuk mengeringkan pakaian. B. Dimanfaatkan petani dalam menjemur padi. C. Digunakan ibu-ibu untuk memasak nasi. Dan D. Digunakan nelayan untuk menjemur ikan. Oke, yang mana jawabannya? Kecuali ya. Pemanfaatan matahari
panas matahari bagi kehidupan manusia, kecuali digunakan manusia untuk mengeringkan pakaian. Benar ya? Ini benar ya. B. Dimanfaatkan petani dalam menjemur padi. C. Digunakan ibu-ibu untuk memasak nasi. D. Digunakan nelayan untuk menjemur ikan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang C ya, digunakan ibu-ibu untuk memasak nasi. Enggak ya, panas matahari tidak digunakan ibu-ibu untuk memasak nasi ya. Pilihan C adalah jawaban yang tepat. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4. Sumber energi bagi tubuh manusia adalah A. Matahari dan bensin, B. Air dan angin, C. Uang dan listrik, dan D. Makanan dan minuman. Sumber energi bagi tubuh manusia adalah A. Matahari dan bensin. Tidak ya, manusia tidak menggunakan energi bensin ya, tidak menggunakan bensin sebagai sumber energi. B. Air dan angin. Ya, ini kurang tepat ya. C. Uang dan listrik. Bukan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia ya. Yang jawaban yang paling tepat adalah yang D. Makanan dan minuman. Jadi manusia makan makanan dan minuman dan mengubahnya menjadi sumber energi agar kita dapat energi, agar kita dapat bergerak ya. Itu merupakan jawabannya D. Makanan dan minuman. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Perbuatan berikut yang termasuk cara hemat air yang tepat adalah mandi setiap jam sekali, B. Mencuci baju dengan air selokan, C. Menutup keran air ketika menggosok gigi, D. Hanya menggunakan air hujan untuk minum. Ya, cara hemat air yang tepat. A. Mandi setiap jam sekali. Itu enggak tepat ya, itu boros namanya. B. Mencuci baju dengan air selokan. Nah, ini juga bukan perilaku yang tepat ya. C. Menutup keran air ketika menggosok gigi. Ataupun D. Hanya menggunakan air hujan untuk minum. Jawabannya adalah yang C ya, menutup keran air ketika menggosok gigi. Oke, soal nomor 6. Minyak bumi adalah sumber energi yang berasal dari A. Penyulingan kotoran hewan yang dicampur air, B. Pengendapan fosil makhluk hidup yang berlangsung jutaan tahun, C. Penguapan dari tumbuhan hijau yang hidup di hutan belantara, dan D. Pembakaran batuan keras yang ada di bawah tanah yang lebih dari 100 meter. Nah, minyak bumi adalah sumber energi yang berasal dari. Nah, jika jenius tahu tentang minyak bumi atau asal dari minyak bumi itu apa ya? Minyak bumi berasal dari sumber energi fosil ya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pengendapan fosil makhluk hidup yang berlangsung jutaan tahun. Makanya untuk minyak bumi adalah salah satu sumber energi yang terbatas ya. Minyak bumi. Berarti jawaban yang nomor 6 ini adalah yang B ya. Oke, untuk soal nomor 7. Hasil pengolahan minyak bumi yang dimanfaatkan oleh para ibu rumah tangga untuk keperluan memasak ya. Memasak adalah A. Solar, B. Bensin, C. Gas LPG, dan D. Aspal ya. Untuk pemanfaatan minyak bumi oleh para ibu rumah tangga untuk keperluan memasak. Jawabannya, kalau yang A solar enggak ya, bukan solar. B bensin. Nah, mungkin ya. C gas LPG, D aspal. Yang benar adalah yang C ya, gas LPG. Oke. Selanjutnya, soal nomor 8. Sumber energi panas terbesar bagi bumi adalah, ya kalau jenius perhatikan, jawaban untuk soal nomor 8 ini terdapat dalam bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Jawabannya, masih ingat? Adalah matahari. Ya, jawabannya adalah matahari ya. Sumber energi panas terbesar ya, bumi. Matahari itu merupakan sumber panas terbesar bagi bumi. Oke, good. Selanjutnya, soal nomor 9. Kita harus menggunakan air bersih dengan bijak dan hemat. Hal itu bisa mencegah terjadinya titik-titik air bersih. Apa jawabannya? Kita harus menggunakan air bersih dengan bijak dan hemat agar mencegah terjadinya
Jawabannya adalah kelangkaan air bersih. Jika air bersih kurang, ya, karena sikap kita yang tidak bijak dalam menggunakan air, maka air bersih bisa saja langka, ya. Makanya kita harus bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 10. Kincir air dan kincir angin dapat bergerak dengan memanfaatkan energi titik-titik dari aliran air dan hembusan angin. Maka jawaban yang paling tepat ini energi gerak, ya. Jawabannya adalah energi gerak. Ya, jawabannya adalah energi gerak dari aliran air dan hembusan angin. Nah, jadi energi gerak yang menggerakkan kincir air dan kincir angin dapat mengalirkan listrik, ya, dapat mengalirkan listrik ke rumah-rumah warga. Makanya jawaban yang paling tepat adalah energi gerak dari aliran air dan hembusan angin. Oke. Nah, sekarang untuk tugas rumah. Oke, ada tugas rumah. Tugas nomor 1. Produk olahan minyak bumi berikut yang berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan adalah A. Bensin, B. Aspal, C. Pelumas, dan D. Gas LPG. Oke, selanjutnya. Untuk tugas nomor 2. Matahari dapat menghasilkan sumber energi A. Panas, B. Listrik, C. Kimia, atau D. Gas. Oke, selanjutnya nomor 3, tugas nomor 3. Perubahan energi listrik menjadi energi suara terjadi pada A. Setrika, B. Senter, C. Radio, atau D. Kulkas. Selanjutnya tugas nomor 4. Sumber energi yang dibutuhkan peralatan pada gambar berupa energi, ya, bisa dilihat gambarnya, ya. Ini adalah gambar senter. Coba. A. Gerak, B. Kimia, C. Matahari, dan D. Angin. Oke, selanjutnya untuk tugas nomor 5. Pada saat menyalakan lampu, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi A. Gerak, B. Cahaya, C. Kimia, atau D. Bunyi. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and turn on the notification. Follow our social media on Instagram @rumahbelajarjenio and @kakakjenio. Also in TikTok @kakakjenio. See you next time. Sampai jumpa.